17 kali baca Al-Fatihah setiap hari. Artinya setahun 365 hari. Kalikan 17, berapa itu? Mana bacaan di muka bumi dan kitab mana yang dianggap suci sampai hari ini yang dibacakan 17 kali sehari? Ayo tunjukkan pada saya. Kalau ini bukan firman Allah dengan jaminan keagungan tadi, mustahil orang bisa baca begitu, pasti bosan. Silakan tunjukkan pada saya, bacaan mana yang sehari dibacakan 17 kali. Dan gak ada orang bosan. Sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa, 4 kali bosan. Demi Allah saya katakan, sampai detik ini saya belum pernah mendapatkan pengaduan dari orang yang baca Quran, misal bosan atau pusing kepala. Saya pusing Ustaz. Kenapa? Pusing baca Al-Fatihah sehari 17 kali, gak ada. Hari ini baca, besok baca lagi. Besok baca, lusanya baca lagi. Dan Anda bisa kebayang nggak? Artinya kalau orang sudah usia 40 tahun, anggaplah 10 tahunnya masa balik. 30 tahun dia baca Al-Fatihah. 30 tahun itu artinya 365 hari dikali 30 dikali 17. Berapa? Banyak. Ada nggak yang pusing? Tidak. Cuma Al-Quran. Kenapa bisa punya sifat begitu? Inna anzalna. Karena kami yang turunkan itu dengan penuh keagungan. Ini. Qur'anan. Ini. Kami beri sifat dia akan terus dibacakan dan nggak pernah bosan. Kalau ini buatan manusia, buatan Nabi Muhammad mustahil akan punya sifat begini. Karena setiap buatan makhluk akan punya sifat yang sama dengan makhluk. Tapi karena yang sampaikan Allah, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran firman Allah, dan Allah yang berikan nama. Kalau Allah yang berikan berarti jaminannya dari Allah. Anda akan temukan satu kitab kata Allah, yang saat dibacakan 17 kali sehari, orang gak akan pernah merasa bosan dengannya. Al-Quran turun dari siapa? Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran ibadah bukan? Ibadah. Kalau sedang ibadah ada lawannya siapa? Setan. Setan mengganggu setiap hamba untuk ibadah. Makanya satu-satunya kitab yang saat baca diganggu setan Al-Quran. Silakan cek. Anda baca Al-Quran gak akan diganggu setan. 2 jam 3 jam enak aja baca. Anda baca Al-Quran 3 menit ngantuk. Ini Al-Quran. Gak pernah kita bosan, cuman kalau dibaca cepat ngantuk. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bisa ngantuk. Itulah Al-Quran. Paham ya? Jadi saya ingin katakan kepada Anda begini, kalau kita ngajinya benar itu, setiap kalimatnya itu mukjizat. Dan benar-benar terjadi. Ada orang liberal sekarang berkata, itu diskriminatif tuh katanya. Beberapa lembaga menerima beasiswa yang hafal Quran. Bagaimana dengan agama lain? Jawabnya gampang, gak usah pakai dalil. Ya sama aja, hafalin aja kitabnya. Kalau sama-sama hafal dapat beasiswa, kan gampang John. Kan? Anda hafalin aja, cuman memang kitab Anda itu gak bisa dihafal. Itu aja. Kenapa? Karena memang punya sifat yang tidak sama. Kitab ini asli firman Tuhan. Karena firman Allah beda sifatnya dengan bahasa makhluk. Allah kasih jaminan, mudah dihafal, mudah. Nggak bosan, ya nggak akan bosan. Maka terjadilah dalam kehidupan. Itu diantara tanda kebenaran Islam. Jadi kalau Islam ini agama yang salah, mustahil punya tanda-tanda kebenaran yang nyata. Karena itu dibuka dengan kalimat tilka ayatul kitabil mubin. Kebenaran Al-Quran sifatnya nyata. Seperti persis melihat matahari, sinar dan keadaan yang dirasakan. Seperti terangnya benda-benda di siang bolong. Kelihatan. Jadi kalau masih ragu dengan Islam berarti ada yang salah dalam jiwanya. Jelas? Nah yang terakhir, Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kata Allah, Quran yang punya sifat dibaca terus itu, tanpa bosan itu, saya turunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Pertanyaannya, ya Allah, kenapa menggunakan bahasa Arab tidak menggunakan bahasa Sunda? Kenapa menggunakan bahasa Arab tidak menggunakan bahasa Indonesia? Kan bahasa Indonesia itu bahasa persatuan, ya Allah. Ya Allah, kenapa tidak menggunakan bahasa Inggris? Ya Allah, kenapa tidak menggunakan bahasa Belanda? Apakah karena Belanda punya menjajah Indonesia lantas tidak menggunakan bahasa Belanda? Taib. Kenapa menggunakan bahasa Arab dan kenapa ditutup dengan kalimat la'allakum ta'qilun? Itu nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah.